Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila Diaul Haq dari kelas 3E dengan NIM 12403031090054. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hadis tentang awal mula penciptaan manusia. Nah, jadi saya membuat video ini adalah bentuk tugas UTS dari matkul tahfiz hadis yang diampu oleh Ibu Fitri. Baik, langsung mulai saja. Dan saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'maru bi arba'i kalimatin bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati ahlin nari hatta ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sanad dan matan hadisnya terlebih dahulu. Baik, jadi diriwayatkan oleh Bukhari pada beberapa tempat dalam kitab sahihnya. Ia meriwayatkan dalam Bad'ul Wahyu bab zikir al-malaikah yang halaman 111 dan dalam kitab Khalaq Adam halaman 133 dan ia menyebutkannya dalam kitab Al-Qadar halaman 122. Juga menyebutkannya dalam kitab Tauhid. Nah, kemudian sanad hadisnya yaitu dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Adam bin Ilyas. Kemudian Adam bin Ilyas meriwayatkan dari Syu'bah bin Al-Hajj. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajj meriwayatkan dari Sulaiman Al-Ma'shi. Kemudian Sulaiman Al-Ma'shi meriwayatkan dari Zaid bin Wahab Al-Juhani. Kemudian dari Zaid bin Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan menyatakan bahwa hadis ini adalah perkataan yang ia dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang paling sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab-kitab sahih mereka. Nah, jadi yang dimaksud dari ini adalah Abdullah bin Mas'ud ini menyatakan bahwa hadis ini langsung dari perkataannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa hadis ini benar-benar sahih karena periwayatannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab-kitab sahih mereka gitu. Kemudian terjemah dari hadis yang tadi saya bacakan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menjelaskan tahapan penciptaan manusia dalam kandungan setelah 120 hari atau 3 kali 40 hari, di mana janin melewati fase air mani, segumpal darah, dan segumpal daging. Allah mengutus malaikat. Malaikat ini mencatat 4 takdir bagi janin, rezeki, ajal, amal perbuatan, dan nasib. Setelah itu ruh ditiupkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan ini adalah jadi hadis ini menjelaskan tahapan penciptaan manusia dalam kandungan setelah 120 hari. Di mana nih? Jadi janin ini melewati berawal dari air mani. Kemudian air mani itu berubah menjadi segumpal darah. Nah, kemudian setelah menjadi segumpal darah akan menjadi segumpal daging. Nah, Allah itu mengutus malaikat ini mencatat 4 takdir. Jadi kita itu sudah dicatat itu takdirnya ketika dalam kandungan. Nah, di catatan takdir ini ada 4, yaitu yang pertama rezeki. Nah, jadi
ketika kita ada di janin, rezeki kita sudah diatur gitu sama Allah. Sampai berapa gitu, banyak atau berapa gitu, pokoknya sudah diatur oleh Allah. Dan kedua yaitu ajal. Jadi ajal atau disebut dengan kematian itu sudah ditakdirkan, sudah dicatat gitu oleh Allah, tanggalnya, harinya, tahunnya, pokoknya semuanya ya, kapannya, jam berapa itu sudah diatur oleh Allah semenjak kita ada di kandungan ibu atau di rahim ibu. Nah, kemudian amal perbuatan. Nah, amal perbuatan ini jadi Allah sudah menentukan gitu amal perbuatan kita, baik atau jeleknya, ketika kita berada di kandungan, di dalam kandungan. Kemudian Allah juga telah menentukan takdir nasib kita buruk atau bahagia gitu. Nah, baru setelah itu, setelah malaikat mencatat gitu 4 takdir itu, barulah di situ Allah meniupkan ruh yang ada di dalam kandungan ibu itu. Kemudian hadis ini juga menekankan bahwa nasib seseorang bisa berubah di akhir hidupnya, di mana orang yang beramal baik bisa berakhir celaka, dan sebaliknya menegaskan pentingnya akhir dari sebuah amal dan takdir yang sudah ditetapkan. Jadi dimaksud dengan ini adalah Allah sudah menakdirkan kita, tapi manusia dapat mengubah takdir yang telah Allah tetapkan gitu. Nah, Allah juga melihat dari usaha kita gitu. Misalkan amal perbuatan kita, misalkan nih kita ditakdirkan menjadi orang kaya gitu. Nah, tapi usaha kita nih kurang. Allah melihat gitu, usaha kita kurang dalam mencari uang atau untuk mencari nafkah gitu. Pokoknya usaha kita kurang. Nah, bisa jadi Allah mengubah takdir itu menjadi yang tadinya kaya menjadi miskin. Kemudian bisa jadi yang tadinya miskin sebaliknya juga bisa menjadi kaya gitu. Misalkan nih kita si A sudah ditakdirkan menjadi miskin, nah tapi si A ini berusaha gitu, usahanya tuh banyak, effortnya kelihatan gitu sama Allah. Bisa jadi takdirnya berubah gitu menjadi orang kaya gitu. Nah, kemudian syarah hadisnya, penjelasan hadisnya. Jadi ada 4 poin utama dari hadis tentang penciptaan manusia ini. Yang pertama, proses perkembangan janin dijelaskan dalam 3 fase 40 hari. Nah, yang pertama itu yang tadi sudah dijelaskan, kita dari air mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari, ruh ditiupkan yang menjadi dasar penetapan status janin bernyawa. Jadi udah dijelaskan ya tadi, dari air mani berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Nah, kemudian setelah janin 120 hari, di situ Allah meniupkan ruh gitu. Jadi ketika Allah meniupkan ruh di dalam perut ibu, itu sudah bernyawa gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua, setelah ruh ditiup, malaikat mencatat 4 ketetapan takdir, rezeki, umur, amal, dan nasib. Yang telah dijelaskan ya tadi. Nah, jadi posisi ini setelah ruhnya ditiup, setelah ini si bayi ini sudah bernyawa, nah baru di situ malaikat mencatat 4 ketetapan takdir dari Allah tadi. Yang pertama itu rezeki, umur, amal, dan nasib gitu. Nah, kemudian yang ketiga, meskipun takdir telah ditetapkan, manusia tetap harus berusaha. Amal perbuatan kitalah yang akan mengarahkan pada takdir. Yang telah tadi dijelaskan juga, takdir bisa mengubah kehidupan kita gitu. Jika Allah menetapkan amal perbuatan kita dikit, tapi kita berusaha untuk memperbanyak gitu amal perbuatan, ya insya Allah gitu takdirnya akan berubah. Kemudian sebaliknya juga ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, tahapan yang dijelaskan dalam hadis ini sangat sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern, menjadikannya bukti mukjizat ilmiah dari hadis tersebut. Nah, jadi yang dimaksud dengan ini adalah, jadi hadis yang tadi saya bacakan itu bentuk menunjukkan gitu bahwa mukjizat Allah itu ada gitu. Karena tahapan ini juga sesuai dengan ilmu biologisnya gitu. Kemudian
Kemudian faedah hadisnya. Nah, faedah hadisnya yang pertama ada kesadaran akan asal usul. Jadi dalam menghafal hadis ini, dalam mengetahui hadis ini, kita jadi sadar gitu. Asal usul kita tuh dari air mani gitu, dari benar air mani, segumpal darah, segumpal daging, barulah itu kan ditiup perutnya, barulah kita berbentuk dengan manusia gitu. Kemudian manusia diciptakan dari sesuatu yang sangat kecil, nutfah, lalu berkembang hingga menjadi manusia sempurna gitu. Bahwa di sini tuh kita berpikir gitu bahwa kekuasaan Allah itu ada gitu. Kayak dari air mani menjadi manusia yang sempurna itu kayak Masya Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesadaran bahwa rezeki dan ajal sudah ditentukan gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, ketika kita di dalam rahim ibu, rezeki kita di sudah diatur semuanya sama Allah, amalnya sudah diatur sama Allah, ajalnya sudah diatur sama Allah gitu, nasibnya sudah diatur sama Allah gitu. Gitu. Jadi kita berpikir gitu untuk mengingat kematian gitu, akan mengetahui hadis ini. Nah, kemudian keseimbangan antara takdir dan usaha. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi takdir dan usaha ini seimbang gitu. Allah menakdirkan, tapi manusia pun harus berusaha gitu. Karena takdir bisa berubah dengan usaha manusia gitu. Kemudian yang terakhir, meski takdir ditulis, manusia tetap diperintahkan untuk beramal. Nah, jadi alasan tadi ya, alasan usaha bisa mengubah takdir gitu, menjadi penyemangat bagi manusia untuk terus beramal gitu, karena mengingat manusia bisa mengubah takdir gitu, manusia bisa mengubah Allah tetapkan dengan usaha gitu. Jadi kita jadi di sini akan menyemangati diri kita untuk terus beramal baik gitu, karena di hadis ini menjelaskan bahwa takdir bisa berubah gitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.